Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan bagikan 6 tips bersih-bersih dapur agar selalu kinclong dan nyaman, dan bahan-bahan dapur yang ampuh untuk membersihkannya tapi tetap aman. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan merayakan kemenangan kita Hari Raya Idul Fitri. Makanya aku udah beresin rumah, kemarin bagian depan udah, bagian tengah udah, kamarnya udah semua, tinggal bagian dapur. Apa saja sih yang harus dilakukan kalau misalkan lagi beres-beres dapur? Tonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama, aku mulai dari bagian atas dulu. Tadi debu-debunya udah aku bersihkan, bagian langit-langitnya itu udah kinclong, gak ada sarang laba-laba. Nah, bagian dindingnya juga sama. Nah, kalau yang ini bagian keramik untuk dapurnya. Bahan yang aku gunakan untuk membersihkan keramik dapur ini adalah sabun cuci piring saja, ditambah air hangat. Jadi sabun cuci piring itu sangat ampuh untuk menghilangkan minyak-minyak, sama seperti kita mencuci piring. Jadi di bagian dinding dapur ini, terutama yang keramiknya, itu tersisa dari lemak-lemak ya teman-teman. Kalau misalkan kita ngegoreng pasti bakalan kemana-mana gitu, makanya harus dibersihinnya menggunakan sabun. Kalau cuma pakai lap aja itu tidak bakalan bersih, jadi malah menyebar kemana-mana bagian minyaknya. Kemudian yang kedua, aku bersihin untuk alat-alat kompor kayak gitu. Kompor juga tungkunya harus kita bersihkan. Nah, bahan yang aku gunakan untuk membersihkan tungku kompor ini yang sering aku lakukan adalah dengan menggunakan soda kue. Jadi dimasukkan ke dalam air, soda kuenya ditambah sabun cuci piring, kemudian dikasih air panas atau air hangat, itu bisa langsung mengangkat kotoran-kotoran yang membandel. Dan insya Allah kalau misalkan kita rutin untuk membersihkan bagian tungkunya itu nggak bakalan susah-susah amat ya teman-teman. Dan ini untuk bagian kompor, aku mau tambahin lagi wallpapernya. Aku gunakan wallpaper yang murah meriah itu ya teman-teman. Jadinya kalau misalkan setiap kali aku bersih-bersih dapur secara mendalam itu si stikernya itu aku ganti. Kalau misalkan lama nggak diganti itu tuh bakal cepet gosong. Tapi aman ya teman-teman, nggak ada kejadian kebakaran kayak gitu. Pokoknya ini aman kalau misalkan kita rajin untuk merawatnya. Nah, kemudian selanjutnya aku menata barang-barang. Jadi karena dapur ini tuh sempit, jadi aku pergunakan untuk tempat penyimpanan itu bersusun ke atas di dinding. Jadi pakai ambalan-ambalan. Jadi kita bisa menyimpan barang dengan banyak di situ. Dan tentu saja kalau yang di ambalan itu kita simpan untuk barang-barang yang ringan, tidak mudah pecah. Jadi kayak panci kayak gitu, bakul. Jadi jangan kita nyimpan piring kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu barang pecah, takutnya nanti malah jatuh. Nah, kemudian dalam rangka bersih-bersih kayak gini tuh deep clean, jadi aku selalu memilah-milih barang. Kalau misalkan udah tidak digunakan langsung aja dibuang, kalau masih dipergunakan ya disimpan. Jadi kan kita namanya juga emak-emak, kadang-kadang kita tuh suka nimbun-nimbun barang gitu ya teman-teman, karena pikiran kita itu siapa tahu nanti kepake gitu, tapi ternyata setelah beberapa lama barang itu masih tetap ada dan tidak terpakai. Akhirnya kalau lama, kasih jarak misalkan 1 tahun ya teman-teman, itu barang udah tidak dipakai, mending kita hilangkan saja dari dapur, nanti malah nyempit-nyempit dapurnya. Nah, ini pun raknya udah tua banget, ini warisan dari orang tua ya teman-teman. Ini udah beberapa kali aku makeover, dan untuk stikernya karena udah pada luntur warnanya, udah pada kusam, ada yang sobeknya juga, jadi aku ganti lagi stikernya, jadi terlihat baru gitu ya. Dan untuk sendok juga sama, ini aku pilih-pilih sendok plastik-plastik yang tidak terpakai, aku buang saja. Nah, ini penampakan dalamnya. Jadi ini raknya udah memang rusak, pintunya itu udah nggak ada ya teman-teman, makanya aku ganti pakai gorden. Ini kalau dibuang sayang juga, masih kuat kok. Nah, makanya aku akalin gimana caranya supaya bisa digunakan. Jadi aku makeover, kemudian dikasih gorden supaya terlihatnya rapi. Nah, setelah tadi aku pilih-pilih barang atau decluttering perabot-perabot,
Sekarang tinggal aku mau ngebersihin untuk lantainya. Ini lantainya aku siram-siram. Alhamdulillah dapur ini kan bagian ada di luar di rumah aku. Waktu dulu ini tuh taman di belakang rumah, tapi sayang gitu dapur aku terlalu sempit, makanya kalau masak-masak di acara yang besar kayak maulidan kayak gitu, hari raya, itu nggak muat di dapur dalam. Jadi aku pilih ini sebagai dapur. Nah, dapur ini tuh jadi mudah untuk dibersihkan, soalnya deket sama air, bisa langsung dibersihkan itu pakai sabun gitu ya teman-teman. Aku menggunakan sabun cuci piring lagi untuk membersihkan lantai-lantainya. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan bahan-bahan yang alami untuk membersihkan dapur. Dapur ini kan tempat kita masak, perabot-perabotannya terutama yang kita bersihkan itu jangan menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, takutnya kemakan. Nah, ada bahan-bahan alami yang bisa membersihkan juga seperti lemon, soda kue, cuka putih, garam, bahkan penyedap rasa pun itu bisa untuk membersihkan alat-alat dapur ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita punya perabotan dari kayu nih supaya lebih mengkilap, teman-teman bisa menggunakan minyak kelapa. Itu nanti bisa mengkilap peralatan dapurnya. Seperti misalkan yang terbuat dari kayu itu talenan, atau misalkan centong yang dari kayu juga bisa ya teman-teman. Karena sekarang ini banyak peralatan dapur supaya lebih estetik itu terlihatnya, ada yang dari kayu gitu. Nah, cara membersihkannya kayak gitu. Jadi supaya lebih mengkilap kita gunakan minyak kelapa. Nah, ini udah aku ganti untuk bagian kompornya, aku pasangin lagi deh si tungku kompornya, karena sekarang ini tuh cepet banget kompor dipakai di dapur. Nah, alhamdulillah segini juga udah rapi ya teman-teman. Ini lanjut aku bersihin bagian taman kecil di rumah aku. Nah, ini rumputnya rumput palsu, rumput sintetis gitu. Ini aku bersihin juga, aku pakaiin sabun dan nanti dijemur supaya tidak ada cacing-cacing kecil ya teman-teman. Biasanya tuh di bawahnya itu kalau misalkan jarang kita bersihin bakal ada kayak cacing-cacing kecil atau misalkan keong-keong yang kecil itu. Nah, ini juga lantainya aku bersihin. Sebenarnya nggak menggunakan rumput juga nggak apa-apa. Ini tuh udah ada keramiknya, tapi karena aku pengennya ada ijo-ijo gitu di dapur kayak di taman luar. Tapi kalau dulu pernah nyoba ada taman kecil menggunakan rumput, ternyata jadinya banyak cacing gitu ya teman-teman. Akhirnya aku gunakan rumput palsu aja, rumput sintetis, yang penting ada ijo-ijonya. Nah, ini sekalian sendal yang ada di dapur juga aku sikat-sikat, aku bersihin gitu ya, supaya nanti pas anak-anak make itu udah pada kinclong semuanya. Mumpung ini masih semangat 45. Dan alhamdulillah yang kerasa sama emak-emak itu walaupun bulan puasa tetap aja biasa ya teman-teman. Segala aktivitas kita itu kayaknya nggak ada yang berkurang walaupun puasa, malah di bulan puasa ini malah nambah-nambah pekerjaannya. Dari mulai jadwal tidur kita berkurang, tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberikan juga kekuatan. Ini semua aku langsung pasang-pasang gitu aja. Di video memang terlihat cepat ya teman-teman, tapi kenyataannya tidak secepat seperti ini. Nah, ini lanjut aku bersihin lantainya. Ini aku sikat-sikat juga karena bagian keramiknya itu beda-beda di sini, ada 3 warna. Nah, ini yang batu-batu itu bertekstur, jadi harus disikat-sikat. Alhamdulillah ini bagian bawah udah selesai. Aku juga hari ini tuh mau ngebongkar lemari perabotan. Jadi lemari perabot itu lama-kelamaan ya tetap walaupun ada kacanya pasti berdebu ya. Makanya ya 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali gitu kita bongkar, kita bersihin. Nah, di situ juga pastinya ada barang-barang yang udah rusak, misalkan kita pilih-pilih lagi, pokoknya di declutter aja. Nah, ada tips yang pengen aku kasih ke teman-teman. Kalau misalkan kita mencuci peralatan dapur, yang pertama kita gunakan sabun cuci piring. Sabun cuci piring itu biasanya yang lemon gitu ya teman-teman, atau yang jeruk nipis. Nah, kemudian kita gunakan airnya yang mengalir supaya
si kotoran-kotorannya itu bisa langsung hilang. Nah, kedua, kita harus mencuci seluruh peralatan masak, termasuk misalkan wajan, panci, talenan. Itu talenan harus dicuci. Bahkan untuk talenan yang kayu itu kita mencucinya harus menggunakan cuka makan. Jadi dikasih cuka makan, disikat-sikat, karena dari kayu itu cepet banget meresap kotoran-kotorannya, apalagi di kayu yang kita pakai motong-motong ya teman-teman, suka ada garis-garisnya. Nah, itu harus kita sikat. Kalau tidak, di situ perkembangbiakan kuman-kuman, makanya dikasih cuka makan. Insya Allah bakal bersih, kemudian dikeringkan. Nah, kita gunakan produk-produk juga yang pembersihnya itu harus yang alami. Jangan sampai kita menggunakan produk pembersih tapi yang tidak aman untuk makanan, takutnya nanti kemakan atau misalkan nyucinya kita nggak bersih. Nah, kemudian kalau untuk membersihkan permukaan dapur, kita bisa gunakan pembersih yang multifungsi yang aman untuk permukaan dapur. Kalau aku gunakan sabun cuci piring aja, itu lebih aman. Nah, caranya itu kita campurkan air hangat sedikit, kemudian pakai sabun cuci piring, udah dielap-elap gitu aja, udah bersih ya teman-teman. Pertama elap yang ada sabunnya, yang kedua elap basah yang tidak ada sabunnya. Bisa menggunakan air hangat. Air hangat itu selain bisa mengangkat lemak-lemak, bisa langsung membersihkan juga, jadi makin kinclong. Nah, kemudian ini untuk spons cuci piring, teman-teman harus hati-hati banget. Jangan sampai spons cuci piring itu nggak pernah diganti-ganti, karena ternyata spons cuci piring itu di situ tuh malah sumber kuman-kuman gitu ya teman-teman. Pokoknya harus sering-sering ganti. Kalau udah rusak, udah lepek, kita buang aja. Nah, ini untuk membersihkan lemari dapur, ini aku gunakan teh celup. Teh celupnya itu dicampur air hangat. Ini kayu bisa langsung kinclong kayak baru lagi, jadi si warna kayunya itu bisa makin keluar. Nah, kalau misalkan menggunakan minyak dari kelapa itu takutnya banyak semut ya teman-teman. Kalau ini aman karena ini tidak pakai gula ya. Nah, ini perabotannya aku taruh lagi. Alhamdulillah, lemari juga udah langsung kinclong. Kalau misalkan kita rajin untuk bersih-bersihnya, bakal selalu rapi, selalu bersih. Kalau udah kayak gini tuh memang enak banget pandangan mata kita ya teman-teman. Nah, kalau tips untuk membersihkan peralatan stainless kayak panci kayak gitu, kita bisa menggunakan cuka putih, kemudian bisa juga menggunakan soda kue. Nah, itu bisa kita gosok-gosok yang lembut, apalagi di belakang wajan itu ya teman-teman, itu kan suka ada item-item. Nah, caranya itu mudah, kita bisa bersihin. Ngebersihinnya juga sekarang tuh nggak perlu alat yang kawat gitu ya teman-teman. Kita bisa gunakan amplas. Amplasnya itu yang halus, jangan yang kasar. Nah, yang halus itu bisa digunakan beberapa kali, itu sampai lepek gitu ya teman-teman, masih bisa berguna. Alhamdulillah, wajan aku setelah dibersihkan waktu di video yang lalu, udah lama sih, beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah sampai sekarang masih selalu kinclong, belakangnya itu nggak ada warna hitam-hitamnya. Nah, ini kalau untuk membersihkan keramik, tadi aku gunakan pisau itu untuk noda-noda atau kotoran-kotoran yang susah dihilangkan. Kita bisa menggunakan pisau, diangkat kayak gitu langsung. Nah, setelah itu aku gunain air hangat pakai lap, langsung dielap. Alhamdulillah bakal langsung kinclong keramik kita itu, nggak bakalan ada kotoran-kotoran yang nempel. Nah, biasanya kan tempat makan ini kadang-kadang misalkan ada nasi atau misalkan ada apa yang nempel di keramik, itu lama-kelamaan bakalan susah ya teman-teman. Dan untuk menjaga dapur selalu bersih dan kinclong setiap hari, tentu saja jangan pernah ada peralatan dapur yang kotor. Kalau sudah digunakan, kita langsung bersihin aja, langsung dicuci. Termasuk permukaan dapurnya ya teman-teman. Udah masak langsung dilap-lap kayak gitu. Dan satu lagi, jangan sampai ada sampah menginap di dapur. Jadi kalau malam itu sampah jangan pernah ada yang nginap.
Alhamdulillah aku selalu memindahkan dari dapur ini keluar. Nanti kalau abang sampahnya datang itu tinggal diangkut. Nah, beginilah penampakan dapur yang sudah aku tata, udah aku bersihin. Alhamdulillah begitu nyaman ya teman-teman kalau misalkan rapi dan bersih meskipun dapurnya itu tidak mewah. Nah, itu bagian atasnya ya, teman-teman, jangan salpok, itu ada jemuran aku. Jadi kalau misalkan sedikit aku jemur di sini aja karena kalau siang hari itu panas karena penutupnya itu dari asbes yang warna putih. Jadi tembus sinar matahari ke sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.